kerap nyinyir soal corona. Firza Hussein usulkan Fadlizon dan Rizal Ramli diisolasi saja. Ditulis oleh Ferry Fadli. Memang betul, orang bijak pernah berkata, bicara itu selalu lebih mudah daripada bertindak. Hal inilah yang diterapkan oleh ekonom tua Rizal Ramli dan politisi Partai Gerindra pengagum Donald Trump, Fadlizon. Bagaimana tidak di saat Indonesia sedang kena wabah corona seperti sekarang ini, kedua orang itu bukannya melakukan aksi nyata seperti menggalang dana, memberi sumbangan untuk korban corona dan lain-lain. Mereka malah sibuk nyinyirin Presiden Jokowi yang lagi bekerja keras mengatasi permasalahan corona tersebut. Seperti yang dilakukan oleh Rizal Ramli. Lewat lambenya, ia memanfaatkan kasus corona ini untuk menggagalkan rencana pemindahan ibu kota negara. Habibie luar biasa passion dan egonya. N259 beliau korbankan demi tujuan bersama. Jempolan. Sehabis itu RR bantu sehatkan IPTN. Restrukturisasi utang, perbaiki manajemen, transformasi jadi DI. Kira-kira Jokowi berani menghentikan ibu kota baru ndak? Pasca wabah corona merebak, wong APBN saja ngos-ngosan, ujarnya. Woi Rizal, Habibie kala itu tidak pernah mau menghentikan produksi IPTN, tapi karena Soeharto mau minjam uang sama IMF dan syaratnya harus menghentikan proyek N259 itu, Habibie pun tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Sedangkan anggaran untuk memindahkan ibu kota negara ke Kaltim itu tidak semuanya pakai duit APBN, tapi ada juga dari swasta dan kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPBU. Pertanyaannya, kenapa sih Rizal ini ngotot banget menggagalkan rencana pemindahan ibu kota negara oleh Presiden Jokowi? Karena dia masih sakit hati dengan Presiden pasca dipecat dari Kabinet Kerja pada Juli 2016 lalu. Kalau Jokowi berhasil memindahkan ibu kota negara, maka namanya akun harum. Dan dia dicatat sejarah sebagai satu-satunya Presiden RI yang berhasil memindahkan ibu kota negara. Sedangkan Rizal kita tahu sendiri, jangankan mau memindahkan ibu kota negara, membedakan yang mana oplas dan yang mana korban pemukulan saja tidak tahu, sehingga turut menyebarkan hoax oplas Ratna Sarumpait. Hal itu yang membuat Rizal Ramli benci banget sama Jokowi. Lantas bagaimana dengan Fadlizon? Entah setan apa yang merasukinya, atau memang dia tak tahu apa yang sedang terjadi. Waketum Gerindra itu meminta Jokowi agar bicara soal corona. Rupiah anjlok, IHSG ambruk, jumlah positif corona meningkat. Fadlizon, ayo Pak Jokowi, jangan diam 1000 bahasa. Tweet Fadlizon melalui akun Twitternya @Fadlizon. Zong, Jokowi itu kerja, bukan lebih banyak ngomong kayak gak bener tata kata junjunganmu itu. Lagi pula Presiden punya jubir kok, Farul Rahman, dan jubir khusus corona Ahmad Yuniarto. Jokowi hanya bicara sekedarnya dan yang penting-penting saja, seperti yang dapat dilihat di akun YouTube berikut yang ada di deskripsi. Termasuk juga masalah ekonomi yang timbul akibat corona beserta cara mengatasinya, ada channel itu. Hal inilah yang kemudian membuat Firza Hussein gatal tangannya untuk tidak berkomentar. Melalui akun Twitternya @FirzaHussein, Firza mengatakan, saya usul Fadlizon dan Rizal Ramli diisolasi aja Pak. Yang mana pernyataan itu disampaikan saat mengomentari sebuah berita yang berjudul Pengamat Intelijen ingatkan Fadlizon dan Rizal Ramli, situasi darurat ini seharusnya evaluasi diri. Firza pun mengingatkan untuk tidak menyalahkan pemerintah di kondisi yang serba sulit seperti saat ini. Kalau memang ekonomi nomor 2, yang penting keselamatan rakyat. Jika rupiah turun, jangan teriak-teriak nyalain pemerintah. Semua ada resikonya dan itu dialami semua mata uang dunia, ujarnya. Usul Firza agar Fadli dan Rizal Ramli diisolasi itu pun mendapat apresiasi banyak dari kalangan netizen. Diisolasi di Pulau Komodo saja, usul pemilik akun @eko63691 yang disambut oleh pemilik akun @rizikdivis dengan mengatakan taburkan bubuk corona juga.
Aku lebih setuju kalau moncongnya para penyinyir diparut saja, ujar pemilik akun @purbanserun yang kemudian diladeni oleh pemilik akun @marpaung913 dengan mengatakan kalau season itu sudah lama diingatkan tapi congornya nggak bisa diam. Sudah seharusnya intelijen bertindak, bila perlu benamkan di comberan. Selain diisolasi, sebenarnya ada banyak cara untuk membungkam orang-orang yang doyan banget nyinyir itu. Di saat Indonesia tengah mengalami wabah corona seperti saat ini, seperti dikremasi, disuntik pakai virus corona, dipasung di atas perahu lalu dihanyutkan ke Samudra India, dikebumikan tanpa disolati, ditenggelamkan di safety tank, dibuang ke planet lain, hingga diisolasi saja pakai lakban atau double tap. Untuk isolasi di bagian congornya diperbanyak, atau bila perlu kandangin saja di kandang macan bersama macan-macannya yang sudah 10 hari puasa, karena nggak ada gunanya juga digaji negara kalau kerjanya hanya mancing di air keruh. Ditulis oleh Ferry Fadli, dilansir dari siwet.com.